Halo, selamat datang di kanal Film Crop. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah film aksi dari tahun 1995 berjudul Thunderbolt. Jangan lupa berlangganan kanal ini dan dukung saya dengan satu suka agar kanal ini bisa berkembang. Peringatan, akan ada spoiler. Hati-hati dan perhatikan. Cerita dimulai di sebuah pabrik tempat mobil dan mesin dirakit. Para trainee menguji mobil dalam berbagai kondisi, memeriksa keamanan dan kecepatan. Menjelang akhir hari, saat merangkak di bawah mobil, Chen Fo mendengar suara ketukan hak sepatu dan berbalik, ia melihat seorang gadis cantik mencari sesuatu. Ternyata ia kehilangan anting, yang segera dibantu Fo temukan. Saat berbalik, gadis itu tidak berhasil mendorong pintu, sehingga menjepit lengan Fo. Tapi seperti seorang gentleman sejati, Fo tidak menunjukkan rasa sakitnya. Pada saat ini, seorang pria pirang tinggi bernama Cougar muncul di suatu tempat di area balap dan disambut oleh seorang wanita pirang seksi yang memanggilnya Pete. Cougar menanyakan tentang seorang Tony, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Ia dan wanitanya memborgol pria malang itu ke mobil untuk menghukumnya. Setelah beberapa saat, Cougar bertemu beberapa teman yang memberinya koper berisi senjata dan ia memberitahu mereka bahwa ia akan pergi ke Hong Kong. Dua anak laki-laki kurang ajar tiba di bengkel mobil menuntut pergantian suku cadang, tetapi Chen Fo tidak suka kekasaran. Ia menghentikan pria yang kurang ajar itu dan mereka pergi. Dua teman perempuan turun dari bus sekolah, dan setelah mengambil makanan di toko, mereka berjalan melewati beberapa pria yang mencurigakan. Salah satu dari mereka menampar gadis itu, dan gadis itu membawa serta saudaranya, Fo. Ia memberi pelajaran kepada para pengganggu itu. Saat balapan di malam hari, polisi menghentikan para pembuat onar. Jurnalis berdebat dengan juru kamera. Paman Tang memeriksa mobil, melaporkan bahwa ada pembuatan yang di bawah standar. Sebuah mobil tanpa plat nomor melaju kencang. Ini tidak luput dari perhatian polisi. Petugas mencoba menghentikan penyusup, tetapi ia bahkan tidak berniat melambat. Chen nyaris berhasil menyelamatkan polisi itu. Seorang petugas Interpol tiba di kantor polisi. Pada pertemuan itu dilaporkan bahwa penyusup itu adalah Cougar. Dan ia bukan hanya seorang pembalap, tetapi juga kepala organisasi kriminal. Chen Fo memamerkan trik dengan magnet di lingkungan keluarga. Paman Tang dan anak-anak laki-laki menunggu mobil hitam penyusup. Para jurnalis juga bersiap siaga. Amy mencoba tanpa hasil untuk mewawancarai Fo yang juga datang, untuk melihat pembalap yang sulit ditangkap itu. Para reporter mengalami masalah dengan mobil mereka, jadi mereka menghentikan truk gandeng dengan para pria. Saat mereka berdebat dan mencari tahu masalah, mobil hitam yang sama melaju. Chen Fo dan Amy mengejarnya. Fo meminta Amy untuk memanggil polisi. Cougar perlahan mendekati mereka dan menurunkan jendelanya, menyeringai. Saat berikutnya mereka melaju kencang. Cougar memotong Fo, mendorongnya ke samping. Truk menghalangi jalan mereka, jalan penuh bahaya. Polisi memblokir jalan dan memasang paku. Cougar telah melarikan diri, tetapi segera muncul kembali di belakang mereka, dan sekarang mendorong mereka dari belakang. Chen Fo mempercepat dengan melakukan putar balik, dan mereka berhasil menjepit pembalap itu. Ia ditangkap. Amy memanggil bosnya untuk memberitahu tentang balapan luar biasa dengan penjahat itu. Tetapi ia gagal merekam apapun dan berita eksklusif tanpa kamera hanyalah kata-kata kosong. Cougar terkesan dengan Fo dan menawarkan untuk balapan, tetapi Chen Fo menolak, mengklaim bahwa ia bukan pembalap. Fo kembali ke rumah di mana keluarganya sudah menceritakan semua tentang dirinya kepada wartawan. Ia tidak senang tentang ini dan tidak ingin memberikan wawancara. Setelah beberapa orang pergi, tamu tak diundang lainnya tiba. Para bandit masuk ke bengkel dengan berlaku kurang ajar, memukuli para pria dan menyerahkan setumpuk uang kepada Fo agar ia tidak lagi berbicara dengan petugas polisi. Fo yang marah dengan tawaran seperti itu membuang uang kertas itu dan perkelahian pun terjadi. Chen Fo sendirian mengatasi seluruh geng dan mengusir mereka dengan memalukan. Cougar akan dibebaskan dari kantor polisi tetapi Fo muncul di depan pintu untuk melaporkan bahwa inilah pria yang memukul polisi itu. Amy makan malam dengan keluarga Fo dan kemudian kembali ke asistennya. Wanita pirang itu tiba dengan anak buahnya untuk menyelamatkan kekasihnya, tetapi gadis itu terbunuh dalam baku tembak. Penjahat itu sekarang bebas dan penuh kebencian. Malam hari, semua orang tidur. Cougar dan gengnya mengangkat rumah dengan Chen Fo dikait, menyeretnya ke seluruh tempat sampah, membalik dan menghancurkannya. Fo terlempar ke segala arah. Ia hampir jatuh. Melihat keluarganya berlari keluar karena kebisingan, Cougar mengarahkan rumah ke arah mereka. Keluarga itu nyaris lolos dengan Chen Fo yang sudah berlumuran darah. Mengumpulkan kekuatannya, ia melompat dan menangkap adiknya, tetapi Saimoi tidak responsif, ia syok. Chen menggendong adik-adiknya di lengannya, dan memanggil ayahnya. Cougar melepaskan rumah itu, dan rumah itu roboh di halaman. Cougar menjemput adik-adiknya, dan membuat janji.
Di rumah sakit, seorang staf datang menemui Foh dan menginterogasinya dan membuatnya kesal. Ia pingsan. Amy memeluknya, menenangkannya saat mereka memberinya suntikan. Chen Foh akan pergi ke balapan. Amy datang menemuinya. Ia marah, mengira Amy ada di sana untuk wawancara lagi, tetapi Amy mencoba berbicara dengannya dan mendukungnya. Dan ia masih setuju untuk membantu. Amy menulis daftar, dan bersama dengan anak-anak lelaki, mereka mengumpulkan semua yang mereka butuhkan. Foh berlatih menyiapkan mobil. Bersama dengan petugas polisi, Foh melaju ke jalan raya yang diblokir dan mempercepat, tetapi pada saat itu seorang gubernur yang tidak curiga juga mengemudi ke jalan. Foh menyalipnya, menyebabkan kecelakaan kecil. Amy secara tidak sengaja mengetahui lokasi para bandit, pergi ke sana dan memanggil Foh. Para saudari yang terikat, ada di pusat hiburan. Foh masuk ke area pemandian dan menuntut para saudari itu, tetapi ia tidak mendapat jawaban. Setelah diusir, ia mengambil palu, meminta semua pengunjung untuk pergi dan mulai menghancurkan mesin slot. Para bandit kesal dan siap membunuhnya, tetapi Foh tidak mudah dihadapi. Bahkan untuk geng besar. Amy menyalakan kamera. Sugar muncul dan membawa kembali salah satu saudari, Taemuya. Pemimpin geng mengingatkan Foh bahwa ia berharap untuk bertemu dengannya di balapan. Chen Foh datang berlatih dengan wajah babak belur. Pelatih prihatin. Seorang karyawan bertanya tentang adiknya, tetapi Foh tidak mau menjawabnya. Tiba-tiba mobil Foh terbalik dan terbakar. Ia keluar. Mobil dipadamkan. Ia tidak terluka, tetapi marah dan kesal. Guru mengatakan, ia tidak bisa membantu lagi. Amy ditemukan memiliki kamera dan diadili. Tetapi Foh memotong pembicaraan semua orang. Foh dipanggil untuk menandatangani. Ia terkejut menemukan bahwa ia telah diberikan mobil sport dan suku cadang yang lebih baik. Ocosan orang yang sama yang ia bantu menemukan anting, datang membantu. Foh berlatih lagi. Sugar menelpon dan menuntut untuk membunuh gadis itu. Tetapi tiba-tiba ada ledakan. Amy meminta Daimyo untuk memberikan gantungan kunci kepada Foh. Sugar dan Foh masuk ke mobil dan bersiap untuk memulai. Guru berbicara tentang bagaimana ini adalah lintasan terberat di Jepang dan menginstruksikannya untuk menang. Diam. Detik-detik panjang menunggu, dan presto. Deru mobil dan kecepatan merobek udara. Mobil-mobil meluncur di tikungan tajam. Seseorang terbalik. Lintasan basah. Foh mengganti ban. Amy mencoba memberikan air tetapi didorong menjauh. Anda tidak bisa menyentuh mobil selama balapan. Tetapi ia melihatnya dan terus melaju. Kecepatannya luar biasa, tetapi ia hanya berada di posisi ketujuh. Berhenti lagi, Foh tersenyum pada Amy. Tersemangati, Amy menarik kaset dari kamera dan membuangnya. Kemudian, ia meminta untuk melihat tanda yang bertuliskan, "Aku mencintaimu." Foh putus asa. Ia sedikit selip. Tetapi setelah ia stabil, ia menekan lebih keras dan sudah berada di posisi kedua Ai. Mengejar Sugar. Lawan tidak menyerah posisinya dan mencegahnya membuat terobosan. Satu pemberhentian lagi dan ini adalah balapan terakhir. Mobil-mobil beradu, mereka terbakar. Chen Foh melewati api. Ia memimpin. Sugar memotong Foh dan terhenti. Keduanya berakhir di kerikil. Mereka akhirnya berhasil menjauh dan mencapai garis finish. Tetapi Chen sepersekian detik di depan lawannya. Mereka terus melaju. Foh berteriak, "Di mana adikku?" Sugar selip dan Chen berhasil menangkapnya. Polisi tiba dan adik Foh ada bersama mereka. Ia hidup dan diselamatkan. Amy dengan gembira melompat ke Foh, dan mereka berciuman. Chen Foh menang, tetapi gagasan kemenangan setiap orang berbeda. Bagaimanapun, yang terpenting adalah cinta dan senyum orang-orang terkasih. Terima kasih sudah menonton.